lain, minta makan sama orang lain, sekolah sama orang lain, nggak usah ke mama, nurut sama mama. Situ saya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our podcast by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1, open our mind. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Ya. Selamat datang kembali di Toleransi dan Perdamaian Channel. Ya, kembali lagi bersama saya Arifatan Mutakin bin Mursid. Kali ini kita kedatangan seorang spesial ya, seorang yang spesial. Ya, langsung saja, siapa namanya? Ahi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Akbar bin Arifuddin. Saya lahir di Tangerang, tapi besarnya di Serang, tanggal 24 Juli 2003. 24 Juli. Oh. Iya, hobi saya nulis, membaca novel, sama ya gitu, beraktorisasi gitu. Iya, terus cita-cita saya menjadi public figure Indonesia dan member of Herbalife Nutrition. Oh. Udah 24 Juli ya Iya. Berarti tinggal berapa hari lagi nih? 2 hari lagi ya. 2 hari lagi ya. Sebelum yang lain mengucapkan, saya selaku host ya mengucapkan selamat ulang tahun. Oke, ya. makasih. Oke, jadi begini ya Hiyoirul. Iya. Jadi ini dari kita ada rapid question nih. Oke. Jadi ada 7 pertanyaan. Setiap pertanyaannya ada 2 jawaban dan dijawab cepat. Oh my god. Ada 7 pertanyaan. Oke, siap ya? Oke, siap. Oke. Kita mulai deh. MTS MA. MTS, Santri baik-baik, santri spesial. santri spesial. Akademik organisasi. Organisasi, Mempengaruhi, dipengaruhi. mempengaruhi. Teman atau amanah? Teman. Dunia nyata apa dunia maya? Dunia nyata. Volunteer apa PPSB? PPSB. PPSB, oke. Ini kenapa sih bisa milih PPSB gitu daripada volunteer? Tapi ikut volunteer kan akhir-akhir? Iya, ikut. Ikut volunteer. Ikut. Kenapa lebih memilih PPSB daripada volunteer? Saya lihat dari PPSB sama volunteer itu, saya lebih ke kinerja kerja saya tuh lebih ke PPSB dibanding volunteer. Saya merasa ya, entah orang menganggapnya sama dengan saya atau tidak, saya memang merasa kayak gitu. Soalnya kalau PPSB kan kami memanage sesuatu, mengatur sesuatu baik dari santri-santrinya, perdatanya ataupun perbaikannya, dibanding volunteer yang lebih ke pertanian. Sudah begitu kan saya kurang banget yang namanya ya seperti memacul, itu saya kurang ahli dalam itu tuh. Seperti juga namanya waktu ikut volunteer kan membabat gulma, itu wah enggak suka aja, bisa, cuman kurang suka ke situnya. Sedangkan kalau misal PPSG kan saya lebih suka berkinerjanya lebih gitu. Kira-kira dari pengalaman PPSB ini nih, apa sih yang sampai-sampai Ahyoirul ini lebih memilih PPSB daripada volunteer? Sedangkan kan ya kita kan sama-sama merasakan kan PPSB di mana, volunteer di mana, pasti adalah pengalaman-pengalaman menarik dari volunteer dan PPSB itu sendiri. Kalau volunteer itu kan pengalaman. Jadi singkat ceritanya, saya kan emang ikut volunteer mencari pengalaman dan mengisi waktu liburan ya. Karena saya anggap volunteer, karena kami kan udah mau lulus, jadi saya berpikir bahwasannya volunteer paling untuk semester ini aja. Mungkin semester besok nggak ada takutnya. Terus semester besok juga saya udah siap-siap UN. Akhirnya saya ikut volunteernya hari ini. Pengalamannya sih untuk volunteer banyak. Saya mendapatkan pengalaman bagaimana cara menanam dengan baik, pohon mangga yang menanamnya dengan baik. Saya juga mengenal lingkungan Azeitun yang belum saya kenal. Saya juga bisa mengisi waktu liburan saya dengan hal yang bermanfaat, ya dengan bonus yang mungkin sedikit menggiurkan. Dan kalau PPSB pengalamannya saya tuh lebih mengenal mana santri barunya gitu. Lalu juga saya agar bisa lebih friendly, bisa lebih terbuka terhadap santri baru,
baik itu madrasah ibtidaiyah ataupun madrasah sanawiyah. Jadi kayak saya tuh lebih sosialisasi saya lebih luas lagi nantinya gitu. Oh, jadi panitia PPSB ini kan penerimaan santri baru ya. Iya. Jadi dari PPSB ini ada madrasah sanawiyah juga madrasah ibtidaiyah. Iya. Nah, dari kedua ini yang mana sih yang lebih menarik gitu dari PPSB ini? Lebih bersemangat kerja itu di pas madrasah sanawiyah, lebih capeknya itu di madrasah ibtidaiyah. Jadi kalau madrasah sanawiyah itu saya bersemangat karena mereka tuh juga, jadi kan kalau misalnya sanawiyah kan kita bisa berkontribusi lebih peka gitu. Jadi kayak mereka udah paham, saya juga udah paham atas mereka gitu. Jadi saya bersemangat kalau misalnya mau ngadain watching, akhirnya kami juga paham. Oh iya sekarang mereka paham. Oh iya sekarang waktunya watching gitu. Kan kalau madrasah ibtidaiyah kebalikannya dengan madrasah ibtidaiyah. Kalau madrasah ibtidaiyah kadang saya harus mau ngapain ya? MI padahal sono ada, sini ada. Jadi ekstranya lebih capeknya lebih ada, terus akhirnya waktu istirahatnya lebih banyak gitu. Jadi kadang ya seru, dua-duanya seru, mengatasi anak-anak baru itu seru. Tapi ya gitu, saya lebih menarik ke sanawiyah dibanding ibtidaiyah. Apa sih yang Ahyoiro dapat dari volunteer dan PPSB ini? Ya kalau seperti tadi ya, volunteer itu saya mendapatkan pengalaman, banyak sekali pengalaman, manfaat. Saya juga banyak sekali mengenal lingkungan Al-Zaitun. Jujur untuk volunteer itu saya pertama yang saya tuju adalah hidroponik, tapi saya nggak dapat hidroponik karena sejujurnya hidroponik adalah salah satu pekerjaan yang saya pengen jadi pekerjaan sampingan gitu. Ya soalnya gambaran rumah saya nanti ada hidroponiknya gitu. Ternyata saya nggak dapat hidroponik, agak sedikit menyesal gitu. Akhirnya saya cuma dapat ya menanam pohon mangga, terus membuat gulma, lalu juga membuat ini, membuat itu gitu. Sedangkan kalau PPSB saya lebih paham mengenal karakter anak-anak gitu. Jadi kan saya kan pengen juga jadi psikolog gitu. Jadi saya harus paham anak ini kenapa, anak ini kenapa, anak ini kenapa gitu. Jadi kayak problem solving. Iya, saya juga harus mencari jalan keluar masalah dari anak itu gitu. Dan kalau PPSB saya juga lebih banyak arahan sih terhadap panitia penanggung jawabnya di sana gitu. Oh gitu. Iya. Oke, bicara PPSB ini kan ya. Nah, sama kembali lagi pertanyaan kita tadi di awal, MTS MA. Kenapa milihnya MTS? Jujur pengalaman MTS lebih menarik menurut saya dibanding MA. Kalau MA tuh datar. Walaupun masih ada gajul-gajulnya tapi tetap aja kerasa datar. Kalau MTS itu saya hidup MTS itu amblesnya kerasa banget, naiknya juga kerasa banget gitu. Jadi saya lebih berasa kalau misalnya MTS itu lebih lucu kalau misalnya kita flashbacknya. Terus juga kalau misalnya kita waktu saya di MTS itu lebih banyak pengalaman banget, dari mulai kehidupan di asramanya, guru-gurunya, teman-temannya gitu. Seperti itu. Nah, itu di MTS kan ada unblock, ada naik tuh ya kan? Iya. Nah, unblocknya itu kenapa dan kenapa sih titik di mana dari unblock itu ke naik itu nemu titiknya itu di mana itu? Gimana caranya? Saya dari anjlok langsung menjerumus ke atas itu saya juga nggak paham. Cuman saya merasa aja. Jadi dari kelas 7, dari kelas 8 itu saya sepertinya bernasib buruk. Ya saya seperti dianggap jelek di mata angkatan saya. Lalu saya seperti orang yang paling terburuk lah di angkatan saya. Saya paling di situ juga saya belum punya teman. Saya teman itu kelas 7 kelas 8 itu. Iya, itu ada teman tapi kayak kayak mengkhianati gitu. Mengkhianati. Iya, kayak jadi tuh kayak saya tuh dulu kan masih lugu banget. Kalau deket sama orang tuh terlalu berlebihan, akhirnya kayak saya tuh mudah untuk dimanfaatkan. Jadi saya tuh kelas 7 kelas 8 ngerasa banget seperti itu. Itu bener-bener hancur sampai saya pernah membuat beberapa kasus. Itu sedih banget beberapa kasusnya. Hingga akhirnya saya bangkit itu perlahan banget menemukan teman. Lalu saya mulai masuk ke sebuah organisasi. Saya juga mulai beradaptasi, mulai memberanikan diri untuk share, maksudnya bukan share, muncul di depan angkatan bahwasannya
saya Hoirul, saya bukan orang yang Anda pandang dulu seperti dulu lagi. Saya bisa merubah diri saya walaupun tidak sepenuhnya saya rubah gitu. Oh, gitu. Asik. Berarti dulu pernah sempet kepikiran keluar, pernah nggak? Jangan tanya, sering banget. Sering banget. Sering Tapi banget. karena ada suatu faktor gitu kan, Iya. hingga bisa muncul kembali untuk menunjukkan diri. Iya. Oh gitu. Sebenarnya kalau masalah keluar itu saya sering banget. Sebenarnya faktor saya nggak keluar sampai detik ini tuh berkat my power, the power is power, my hero, my mommy gitu. Oh, gitu. Ibu saya tuh waktu saya sanawiyah bener-bener niat banget pengen sekolah niatin saya sekolah di sini, niatin banget, bener-bener kekeh saya harus sekolah di sini. Sampai-sampai saya pernah waktu kelas 7 tuh saya pernah kena masalah, dibully lah, dicaci maki, ya itu biasa lah ya. Akhirnya saya nelfon ke ibu, "Ma, aku mau pulang, aku nggak mau sekolah di sini lagi, boleh kan, please?" Ibu saya langsung ini, "Maaf ya, ini bahasa orang betul kan agak kasar. Kalau nggak mau sekolah di situ, nggak apa-apa, tapi pulangnya jangan ke rumah gua, pulang ke rumah orang lain, minta makan sama orang lain, sekolah sama orang lain, nggak usah ke rumah mama, nurut sama mama." Situ saya langsung gimana dong, saya kan anak pertama dan saya nggak mungkin saya mengecewakan ibu saya. Saya langsung matiin itu teleponnya, langsung saya berpikir ulang. Kadang saya suka menyendiri, orangnya tuh kadang saya menyendiri tapi nggak bakalan pernah kepikiran. Saat itu saya nggak pernah pikiran kabur. Saya ke Sarifah, jalan-jalan ke area Zaitu, menyendiri, menangis, merenung. Akhirnya saya berpikir bahwasannya keluar bukanlah salah satu jalan terbaik untuk saya. Karena saya terus jalani, akhirnya alhamdulillah walaupun sekarang saya sering dihina, sering caci maki, akhirnya kayak saya udah ada tameng pelindungnya untuk hal-hal seperti itu. Gitu Iya. ya, hebat banget ternyata ya. Sampai wah, hebat. Iya. Oke, lanjut nih Hoirul. Tadi kan ada santri baik-baik atau santri spesial. Wah, milih santri spesial ya. Pokoknya spesial banget ini, mau dari orang tua aja, wah spesial banget nih. Bisa gitu kenapa itu? Santri spesial, santri baik-baik itu belum tentu spesial, tapi santri spesial sudah pasti itu termasuk dari santri yang paling baik. Oh gitu. Soalnya saya pede menjawab santri spesial karena saya menganggap bahwasannya kami ini adalah semuanya orang baik-baik gitu. Dan orang spesial itu belum tentu memunculkan dirinya terhadap orang lain. Bukannya saya sombong, untuk semua orang-orang terdekat saya anggap spesial. Cuman mengapa saya anggap diri saya spesial? Satu, setiap ada orang yang cerita ke saya selalu ada jalan keluarnya. Walaupun saya di situ saat itu baik sekali masalah yang belum ada jalan keluarnya. Jadi banyak angkatan yang cerita, teman-teman cerita, saya berikan jalan keluarnya, berhasil. Padahal saat itu saya masih memiliki banyak masalah yang belum ada jalan keluarnya. Saya menganggap diri saya spesial karena saya memiliki jiwa menenangkan hati orang. Asik. Terus spesialnya saya lagi, saya bukan sombong ya, saya takut sombong sebenarnya. Enggak apa-apa. Spesial saya alhamdulillah udah 2 tahun dianggap sebagai the legend of the region. The Legend of the Region. Saya nggak anggap diri saya seperti itu, tapi setiap ada guru kan, wis legend region gitu. Gimana? Nanti naik ke internasional gitu. Saya mungkin itu sebuah akhirnya saya siap gitu, saya gituin. Asik. Akhirnya saya karena saya sering the region, akhirnya saya menganggap diri saya spesial sebagai the legend of the region. Lalu juga saya menganggap diri saya spesial bahwasanya saya mampu menjadi yang terbaik untuk orang-orang, bermanfaat bagi orang-orang, terutama yang ibu saya inginkan, yang ayah saya inginkan, yang keluarga besar saya inginkan. Saya ingin menjadi seperti itu. Makanya saya menganggap diri saya spesial, karena kalau misalnya saya sudah spesial, saya pasti menjadi orang yang santri baik. Dan kalau misalnya saya jadi santri baik kan belum tentu jadi santri spesial. Gitu. Oke. Lanjut nih ya. Lanjut. Ini kan emang udah spesial banget lah sekarang gitu dari sebelumnya juga. Akademik atau organisasi? B-nya organisasi mungkin apa karena ada faktor dari kespesialan yang tadi ya bagaimana? Ya, Oh itu. semenjak angkatan saya menduduki Opmas, saya sangat menggebu-gebu mencari jabatan.
saya pengen maksudnya saya nggak ingin menyia-nyiakan waktu-waktu kelas 12 saya hanya bermain di kamar, berbicara yang tidak pasti, membuang-buang waktu. Saya ingin diri saya disibukkan oleh sebuah organisasi gitu. Mengejar-ngejar dari mulai Kemenpora, KSPM, KKPU, mengejar sampai akhirnya ya saya dapat bagian pengembangan masyarakat di Kementerian KSPM. Asik. Gitu. Kementerian KSPM ya. Iya. Ya organisasi, terus juga saya kan kalau akademik itu enggak, belajar emang harus, cuman kadang belajar itu 30% aja dalam hidup saya lah, cukup. Kita kan juga bisa belajar di pengalaman kan, nggak harus belajar di kelas. Jadi kan mungkin dari emang kekurangan saya itu belajar di kelas mungkin gitu. Saya merasa aja seperti itu. Gitu. Tapi Iya. kalau ini kan dari organisasi ini nih, ya kan? Iya. Ada gak sih pelajaran, pasti banyak lah ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat di luar pelajaran di kelas. Ya bener kan? Iya sih. Bener kan? Nah, itu apa aja sih yang didapat dari organisasi? Yang didapat dari organisasi, pelajaran yang dapat dari organisasi justru itu saya lebih mampu memanage tugas-tugas saya. Jadi saya kan termasuk santri yang agak sedikit kurang bisa manage waktu dulu. Saya mencoba untuk mengikuti organisasi gara-gara saya ingin mencoba memanage hidup saya. Jadi kapan saya harus bermain dengan teman-teman saya, kapan saya harus kerja fokus untuk pekerjaan saya, kapan saya harus memanage diri saya sendiri, kapan saya harus manage ini, manage itu, jadi sehingga semuanya tertata gitu. Karena kan sesuai dengan cita-cita saya seperti aktor dan presiden tim of Herbalife Nutrition itu, jadi kayak harus lebih mampu memanage waktu-waktunya gitu. Oke, Rul, ini bicara organisasi nih ya, pasti kan ada lah amanah ya Demban. Kembali lagi nih sama pertanyaan kita, amanah apa teman gitu kan? Dan akhirnya jawabnya apa? Teman. Teman. Nah itu kenapa gitu? Saya boleh mix ya dari semua pertanyaan Anda tadi. Teman, saya menganggap diri saya memegang amanah tapi tidak ada teman, sama aja kayak hampa gitu. Hampa? Iya, saya kan kalau misalnya memegang amanah ada rekan. Iya, Oh, iya. ada rekan. Kita ya sholat kan kalau memegang amanah lebih bagus ada jamaah, ya kan? Iya. Saya juga nggak mau di saat saya menjalankan amanah saya sendiri. Saya juga harus teman saya harus ikut andil. Jadi teman itu adalah juga amanah saya. Jadi seperti tadi, spesial belum tentu baik belum tentu spesial. Tapi kalau spesial pasti belum tentu baik. Sama kalau misalnya saya udah bareng teman saya, pasti kita akan menjalankan amanah bareng-bareng. Tapi kalau misalnya saya menjalankan amanah saja, itu belum tentu saya bersama dengan teman-teman saya gitu. Nah, Oke, lanjut ya pertanyaan yang tadi itu kan mempengaruhi atau dipengaruhi, ya kan? Akhirnya jawabnya apa? mempengaruhi. Mempengaruhi. Apakah karena kespesialan yang tadi atau karena faktor lain apa gimana? Banyak faktornya, terutama itu dari cita-cita saya. Cita-cita saya kan Presiden Team of Herbalife Nutrition, yang dimana di situ sebuah perkumpulan orang-orang mengajak sehat untuk orang lain, mengajak sehat. Jujur mempengaruhi orang untuk sehat itu susah sekali untuk akhir-akhir ini, karena banyak sekali produk-produk yang macam-macam produk yang membuat dirinya merasa sehat gitu. Jadi menurut saya harus belajar lebih mantap lagi untuk mempengaruhi orang lain. Berikut juga seperti organisasi kan saya harus lebih banyak mempengaruhi orang-orang di satu organisasi. Kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini gitu. Dan juga harus lebih baik lagi gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kalau untuk mempengaruhi nih, udah pernah tadi kan seperti Ayu Erul ceritakan banyak yang cerita ke Ahi ya kan? Iya. Teman. Nah itu dari sekian banyaknya itu pernah gak sih nemuin orang ya emang dia kekeh sama pendiriannya sampai sulit untuk dipengaruhi itu pernah? Pernah. Jadi teman saya sendiri ya, nggak bisa disebutin namanya, teman saya sendiri, kita jalan bareng, hidup bareng, ya gitulah bareng teh. Tapi setiap dia ada masalah, saya selalu kasih
solusi, gini aja lah gitu, coba gini gitu. Tapi dia kekeh gitu, dia kekeh, sulit dipengaruhi, maksudnya sulit untuk coba dulu saran saya gitu. Dia tetap ke saran dia, prinsip dia mungkin emang prinsip hidup tuh prinsip diri sendiri yang pertama, coba dulu saran saya. Akhirnya saya nggak memaksa dong untuk mengikuti saran saya. Setelah dia mengikuti prinsip dia, ternyata kan saya sudah memberikan jawaban akhirnya. Kalau ngikutin Anda kalau ngikutin solusi saya, jawaban akhirnya seperti ini. Akhirnya waktu dia telah mengikuti prinsip dia, ternyata jawaban akhirnya adalah jawaban saya. Dan situ saya merasa agak sedikit angkuh bahwasannya kebuktikan bahwasannya prinsip solusi saya lah yang lebih mantap untuk dijalani gitu. Asik. Tapi mungkin dia orangnya lebih arogan, lebih gengsi untuk menerima, kurang terbuka dia orangnya. Akhirnya kami sedikit miskom akhir-akhir ini gitu. Iya. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir mungkin. Oke. Dunia maya, dunia nyata. Dunia nyata. Dunia nyata kan? Iya. Tapi kan pengen jadi aktor kan ya rata-rata hidupnya di dunia maya lah. Iya. Kan yang saya denger nih kan suka main yang dunia maya apa tuh yang joget-joget. TikTok. Oh, TikTok. Iya. Ya, jadi kehidupan dunia maya nggak sekeras dunia nyata ya. Gak sekeras dunia nyata. Iya. Asik, gimana tuh? Kalau dunia maya kan, saya mau buat TikTok sealay apapun, ada yang komen, alah, geli, alah ini. Tapi kan saya masih bisa menutup handphone. Asik. Saya masih bisa uninstall aplikasi tersebut. Tapi kalau sudah hidup nyata, alah geli, itu langsung masuk ke hati. Dan itu saya langsung down dan berpikir terus kepikiran gitu. Makanya saya kenapa mencoba untuk lebih fokus dunia nyata, karena 80% kan hidup kita kan dunia nyata. Walaupun saya jadi aktor pun saya merasakan dunia nyata kan. Kan kalau dunia maya paling apa sih? Loncatan-loncatan netizen yang mungkin bisa saya tangkis gitu. Gitu. Karena kalau misalnya saya sudah kuat di dunia nyata, saya pasti kuat di dunia maya. Gitu. Tapi kan cara kita berhubungan ya kan, salah satu kan lewat dunia maya. Iya. Dan pasti ya liburan kemarin ya pastilah ya kan. Iya. Kita main dunia maya dan bukan 80% dunia nyata, mungkin bisa kebalikan 80% dunia maya ditambah saat ini kan lagi masa COVID-19 ya kan, apa-apa serba PPSB, kita kumpul juga susah ya kan. Pasti tuh ada dunia maya tuh gimana kan, peran dunia maya juga kan nggak bisa dilupakan. Sebenarnya saya ke dunia maya tuh, kita lebih simpelkan aja, saya lebih menggunakan alat komunikasi itu tidak untuk komunikasi ke orang gitu. Jadi saya lebih suka melihat ke YouTube tutor-tutor, saya lebih suka ke Instagram. Belajar berarti. Iya, melihat tutor-tutor aja, itu video-video yang menurut saya lucu, seru, menarik untuk dilakukan gitu. Ini keren banget, coba gitu. Soalnya kalau misalnya saya ke chat atau obrolan itu saya minim sekali. Ya sebutnya aja, saya sebutnya dia sebutnya saya gitu. Jadi menurut saya tetap 80% dunia nyata, 20% dunia maya. Kadang saya kalau buka handphone ke WA, WhatsApp nggak ada yang ngechat, FB nggak ada yang ngechat, Instagram nggak ada yang ngechat, ya sudah pelarian saya game, kalau nggak TikTok, kalau nggak itu video-video yang ada di YouTube seperti itu. Jadi saya sedikit sekali sebenarnya yang ngechat ya. Sedih banget ya. Iya, saya masuk sedih gitu. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Nih, dengerin nih baik ya pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan ini mungkin udah sering lah orang-orang besar yang mendengar pertanyaan ini. Ini kan calon orang besar juga kan, Presiden of Herbalife Nutrition. Iya. Oke. Semoga jadi presiden. Alhamdulillah. Jadi gini pertanyaan Hairul. Jikalau nih Hairul nih, itu terlahir kembali jadi baik dengan ingatan sekarang dan dengan kemampuan yang sekarang Hairul punya, apa sih yang Hairul ingin perbaiki atau Hairul ingin lakukan yang sebelumnya nggak pernah dilakukan? Saya ingin perbaiki sikap kepada diri saya, orang tua saya, teman-teman saya. Terus jujur memang banyak orang yang bilang ubah sikap lu, ubah sikap Anda.
Kadang situ saya susah sekali mengubah sikap, tapi saya bisa, cuman nggak 100% untuk mengubah sikap yang saya pengen ubah, yaitu adalah sombong, merasa lebih benar, lalu gengsi. Sikap itu saya ingin ubah, malah ingin saya coba hilangkan, dan malas sih itu. Soalnya karena 4 sikap itu saya merasa diri saya sekarang saja masih agak tidak tenang, masih agak kepikiran untuk masa depan gitu. Jadi ya sikap saya kan kadang suka sombong ke orang tua, saya juga suka melawan ke orang tua. Di situ saya sempat agak sedikit terpuruk kalau misalnya habis begitu gitu. Walaupun orang tua saya tidak merasa keberatan kan, tetap saja saya sebagai anak harus merasa bersalah gitu terhadap orang tua apabila saya melakukan bersalah. Ya intinya saya mengubah sikap saya yang menurut mereka dan menurut saya kurang sembrono terhadap siapapun lah. Oke. Jadi seperti itu saudara-saudara sekalian. Oke. Cerita dari Akhi Khairul Akbar. Yeah. Cukup udah juga deh, boleh kita tepuk tangan dulu. Mungkin cukup sekian dari kami. Tetap di Toleransi dan Perdamaian Channel. Ada wallahi rana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Merdeka. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum, salam toleransi dan perdamaian, merdeka.